Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, di sini kita akan bahas masalah WebGIS ya, tapi ini masih sekedar pengantar dari WebGIS. Oke, kita lanjut dulu. Jadi untuk WebGIS ini nanti ada 3 yang akan kita bahas, ada 3 objeknya ya. Yang pertama itu WebGIS sendiri, kemudian software untuk WebGIS, dan yang terakhir itu adalah contoh instalasi map server dan untuk menjalankannya. Oke, ini sedikit overview ya, overview dari WebGIS. WebGIS itu kita bisa terapkan di apa saja. Di sini ada desain grafis, ada digital mapping atau GIS analysis, kemudian ada computer programming, kemudian database development, dan nanti akan menghasilkan sebuah desain web dan atau internet mappingnya. Jadi WebGIS itu intinya itu sebuah web yang berbasis peta, berbasis map. Oke, WebGIS. GIS yang berbasis web sudah jelas. Nama lain untuk WebGIS adalah Web Based GIS atau web berdasarkan GIS, online GIS, distributed GIS atau internet mapping. Kemampuan WebGIS sendiri, pertama itu kita bisa sebentar. Kemampuan dari WebGIS sendiri itu pertama adalah aplikasi GIS untuk pemetaan untuk pengguna di seluruh dunia, tidak memerlukan software GIS, tidak tergantung pada platform ataupun sistem operasi, kemudian aplikasinya berbasis internet. GIS untuk internet adalah teknologi GIS yang dapat diterapkan pada aplikasi internet. Pengaksesan data-data GIS dan fungsi-fungsi GIS melalui sebuah web dapat menjadi nilai tambah dari website. Jadi sekarang itu kebanyakan sebuah web pasti ada petanya, karena itu bisa memberikan nilai tambah atau nilai estetika lah. Misalkan untuk sebuah contoh website yang sederhana, misalkan kalian buka website Pemda, itu pasti di info kontak itu biasanya orang sudah memasukkan lokasi kantornya atau website-website perusahaan. Jadi itu bisa menjadikan sebuah nilai tambah ya dari sebuah web. Jadi sekarang itu website pasti ada petanya walaupun cuma sedikit. Contoh, website yang menampilkan lokasi pelayanan TV kabel. Kemudian ini ada beberapa contoh website yang sudah menerapkan GIS ya. Kalian bisa cek sendiri, ada Godiva, Realtor, Atlas, dan sebagainya. Ini contoh dari Godiva ya. Ini kalian bisa cek langsung di internet. Di sini dia berbasis map. Tapi ini ini web dari luar ya. Nah, kelebihan dari WebGIS sendiri itu yaitu datanya terpusat, biaya lebih murah untuk hardware dan software, penggunaan lebih mudah, aplikasi berbasis web minimal kebutuhan training. Ini saya garis bawahi dulu ya. Penggunaan lebih mudah, tapi dia itu setidaknya harus ada training, harus ada pelatihan. Walaupun dia lebih mudah ya, tapi harus ada training, pelatihan untuk menguasai atau menggunakan WebGIS tersebut. Kemudian, pengaksesan yang lebih luas terhadap data GIS dan fungsi-fungsinya dapat dihubungkan dengan data dari departemen atau organisasi lain, kemungkinan untuk mempublikasikan beberapa data GIS ke masyarakat umum. Yang ini maksudnya itu dapat dihubungkan dengan data dari departemen atau organisasi lain. Misalkan Google Map. Google Map itu kan produk dari Google kan. Sedangkan misalkan kalau kita buat sebuah web atau kita buat sebuah sistem informasi itu kita bisa mengambil data dari Google Map dan kita menampilkan di web kita tersebut. Yang Google API, kayaknya pernah di pemrograman web lanjut saya contohkan untuk mengambil API dari sebuah Google Map. Kemudian kemungkinan untuk mempublikasikan beberapa data GIS ke masyarakat umum. Kekurangan dari WebGIS sendiri, yaitu dia harus respon time, tergantung dari komputer server, komputer klien, koneksi internet, ataupun traffic website dan efisiensi dari sebuah data. Kemudian resolusi dan ukuran display. Nah ini dia sesuai ukuran monitor ya. Dia semakin bagus kualitas layar atau monitor itu semakin bagus atau semakin bagus pixel atau semakin tinggi kualitas yang akan ditampilkan resolusinya. Kemudian validasi dari teknologi baru, kompleksitas dan ketahanan. Nah ini konvensional GIS ya. Ada contohnya GIS data, ada apps Hodel Norwood. Kalian bisa lihat ini GIS yang sifatnya konvensional di dunia. Ini WebGIS ya. Jadi WebGIS itu semua terhubung di satu data. Ingat ya, di GIS data. Ada kemarin kita sudah bahas di basis data GIS. Oke, untuk software WebGIS ini ada banyak ya. Sebenarnya ini contoh umum saja, ada ArcGMS, ArcSmap, MapGrid, Demis, ArcView, ArcGIS, dan sebagainya. Kemudian free map server, ada map server, Allow Map, GSAP, GeoTools, MapAlter, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan fokus di sini ya, di map server. Kita akan coba, karena ini dia free open source. Jadi kita akan gunakan map server ya. Jadi sebaiknya nanti kalian kedepannya download memang ya, cari memang itu map server, karena nanti kedepannya ini kita akan pelajari ini map server. Oke, sekian ya untuk pengantar dulu WebGIS. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas ini tentang map server. Jadi kalian download memang ya map server ini. Nanti saya akan berikan tutorial untuk menginstal map server ini.
Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.